Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Novita, selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, muatan pembelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Pada tema 5 ini, pembelajaran SPDP sudah kita pelajari juga di tema 4. Jadi di pembelajaran tema 5 ini kita hanya belajar materi PPKN, bahasa Indonesia, dan juga IPA. PS juga sudah kita pelajari di tema 4. Materi yang pertama PPKN, KD 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan dan keragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berpengaruh terhadap keragaman kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya. Hal itu dikarenakan manusia cenderung memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keragaman ekonomi masyarakat Indonesia antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan zaman dapat mempengaruhi jumlah dan keanekaragaman usaha. Pertanian adalah usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Usaha pertanian di Indonesia umumnya menghasilkan padi. Perkebunan adalah usaha penanaman tanaman produktif. Hasil perkebunan biasanya berupa bahan mentah, bahan baku industri. Perikanan adalah usaha penangkapan, pemeliharaan, atau pembudidayaan ikan. Peternakan yaitu usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil hasilnya. Hasil dari usaha peternakan bisa berupa daging, telur, kulit, atau susu. Kerajinan yaitu usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Pertambangan yaitu usaha ekonomi mengambil sumber daya alam yang ada di perut bumi. Industri yaitu usaha pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perdagangan yaitu usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi di bidang jasa yang umumnya dikelola sendiri antara lain usaha tambal ban, usaha potong rambut, usaha rias pengantin, usaha jahit pakaian, usaha ternak hewan, dan usaha berjualan kue. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk baru, memasarkannya, dan mengatur permodalan operasinya. Bentuk-bentuk usaha yang dijalankan seorang wirausaha adalah usaha perdagangan, jasa, dan industri. Sifat yang seharusnya dimiliki oleh wirausaha agar usahanya yang dimiliki dapat berjalan dengan baik yaitu tekun, kerja keras, kreatif, tidak mudah menyerah, disiplin, rajin, dan tidak boros. Menjalin komunikasi dalam berwirausaha merupakan bentuk kerjasama. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak akan memperlancar usaha yang kita jalani. Kreativitas dan ketekunan sangat diperlukan dalam berwirausaha, karena perkembangan zaman akan menuntut seseorang untuk memunculkan ide-ide baru. Ide-ide baru dalam suatu usaha akan menarik perhatian konsumen. Sedangkan ketekunan dalam berwirausaha diperlukan karena ketekunan dapat membuat kita makin terampil dan teliti. Syarat kerjasama dalam berwirausaha yaitu tujuan umum yang sama, saling menghargai, saling memberi manfaat,
saling menguntungkan. Tujuan kerjasama dalam berwirausaha yaitu memperingan pekerjaan, mempererat tali persaudaraan, memperbesar modal usaha, memperbesar peluang keberhasilan. Saat menghadapi kendala, seorang wirausaha harus tetap tenang, berusaha mencari solusi untuk kendala tersebut, dan tidak mudah menyerah. Dampak positif keragaman usaha di masyarakat yaitu mudahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tingkat ekonomi masyarakat pun makin berkembang. Kerjasama dalam berwirausaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat menjadi wirausaha yaitu menjadi sumber mata pencaharian, baik mata pencaharian utama maupun sampingan. Membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional. Cara menghargai keragaman usaha di masyarakat yaitu tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain, menggunakan produk usaha tersebut. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu menjadi anggota Koperasi ASEAN, ikut mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Indonesia menjadi markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Indonesia mendirikan industri pupuk ASEAN di Aceh. Melakukan kegiatan perdagangan antar negara anggota ASEAN, ikut menyukseskan Tahun Kunjungan ASEAN. Materi yang selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Formulir adalah lembar isian yang bertuliskan tentang data diri. Tujuan dibuatnya formulir adalah untuk mempermudah dalam mengklarifikasi data, prosedur kerja, dan mendapatkan informasi data diri seseorang. Formulir banyak jenisnya, antara lain daftar riwayat hidup, kartu pos, wesel pos, kartu anggota, dan slip tabungan. Data diri yang biasanya terdapat dalam formulir pendaftaran yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, alamat, nomor telepon rumah, agama, dan lainnya. Dalam mengisi formulir harus menghindari banyak coretan supaya tidak menimbulkan keraguan akan keaslian data yang kita tulis. Keuntungan menggunakan formulir yaitu mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Yang kedua, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Formulir yang berisi data diri seseorang secara lengkap disebut juga daftar riwayat hidup. Informasi yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, umur, agama, kewarganegaraan, alamat rumah, kode pos, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, dan keterampilan atau prestasi yang pernah diraih. Daftar riwayat hidup sering digunakan ketika melamar pekerjaan. Hal tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan perusahaan yang dilamar. Adanya daftar riwayat hidup dapat mempermudah sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeleksi calon karyawannya. Kegunaan daftar riwayat hidup adalah sebagai acuan untuk mengetahui data diri seseorang, sehingga orang tersebut mudah dikenali.
saat melengkapi formulir pengiriman barang, kita perlu menulis alamat penerima secara lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam mengirim barang dan tempat tinggal penerima dapat ditemukan dengan lebih mudah. Kita perlu mencantumkan nomor telepon penerima barang saat melengkapi formulir pengiriman barang agar petugas yang mengirimkan barang dapat menghubungi pihak penerima barang jika mengalami kesulitan saat mencari tempat tinggal penerima barang. Nama pengirim dan penerima barang sebaiknya ditulis dengan huruf kapital untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam membaca nama. Saat melengkapi formulir pengiriman barang, kita perlu melengkapi beberapa informasi mengenai penerima barang, yaitu nama lengkap, alamat, hingga ke tingkat provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Alamat pengirim dan penerima harus lengkap dan jelas mulai dari nama dusun atau dukuh, desa atau kelurahan, RT atau RW, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Bisa juga dituliskan nama jalan dan nomor rumah bila diperlukan. Formulir ujian sekolah atau madrasah berupa lembar jawab komputer dan hanya dapat diperiksa oleh komputer jika dilengkapi dengan menggunakan pensil 2B. Data yang perlu dilengkapi dalam pengisian formulir ujian sekolah atau madrasah yaitu nama peserta, nomor peserta, tanggal lahir peserta, nama mata pelajaran, nama sekolah, tanggal ujian, tanda tangan peserta, dan jawaban setiap soal dalam ujian. Pada formulir ujian sekolah atau madrasah, jawaban untuk setiap soal diisi dengan cara memberi tanda silang pada salah satu pilihan jawaban yang dipilih. Jika formulir ujian sekolah atau madrasah kotor, sobek, basah, atau terlipat, data dalam formulir tersebut tidak dapat diperiksa oleh komputer. Aturan saat melengkapi formulir ujian sekolah atau madrasah yaitu formulir ujian sekolah atau madrasah hanya boleh diisi dengan pensil 2B. Formulir ujian sekolah atau madrasah tidak boleh kotor, basah, sobek, ataupun terlipat. Saat melengkapi formulir ujian sekolah atau madrasah, kita harus mengikuti petunjuk pengisian yang telah tersedia di bagian atas. Petunjuk untuk melengkapi formulir ujian sekolah atau madrasah. Yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Lembar jawab tidak boleh kotor, basah, sobek, atau terlipat. Jawablah hanya dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak jawaban yang benar. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang telah disediakan, lalu silanglah di kotak bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Silanglah kotak pada kolom nama mata pelajaran yang sedang diujikan. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tanganmu atau tanda tangan peserta ujian pada kotak yang telah disediakan. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian silanglah kotak yang menurutmu benar. Tujuan dibuatnya formulir adalah mempermudah mengklarifikasi data, mempermudah prosedur kerja, dan mempermudah mendapatkan informasi data diri seseorang. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengisian formulir yaitu bacalah judul dan keterangan formulir, bacalah petunjuk pengisiannya, dan isilah sesuai petunjuknya. Formulir biasanya mensyaratkan pengisian dengan menggunakan huruf balok atau cetak, atau juga bisa disebut dengan huruf kapital. Perhatikan bagian yang harus diisi dengan bagian yang tidak diisi, biasanya untuk diisi petugas atau panitia. Isilah data sesuai permintaan, jangan menambah atau mengurangi. Jawablah pertanyaan formulir dengan benar.
pertanyaan-pertanyaan yang ada di video, kemudian kalian kerjakan. Kiranya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.